Oke, yang bagian ketiga adalah mengenai logaritma. Logaritma adalah inverse dari pemangkatan. A log B sama dengan N. Jika dan hanya jika A pangkat N sama dengan B. A disebut bilangan pokok atau basis, di mana A lebih besar dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1. B disebut numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, di mana B itu lebih besar dari 0. N disebut hasil logaritma. Contohnya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka jika dilogaritmakan menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Yang kedua yang B, setengah 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Maka jika dilogaritmakan menjadi setengah log 1/8 sama dengan 3. Kemudian yang ketiga itu adalah 2 pangkat minus 4. Nah, kalau 2 pangkat minus 4 itu jadinya bentuk pecahan ya. Jadinya 1/16. Kalau diubah dalam bentuk logaritma jadinya 2 log 1/16 sama dengan negatif 4. Oke, ini ada beberapa sifat dari logaritma. Yang pertama, A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Contohnya 3 log 5 ditambah 3 log 8 itu sama dengan 3 log 5 dikali 8, yaitu 3 log 40. Oke, yang berikutnya yang kedua, A log B per C, yaitu A log B kurangi A log C. Jadi kalau pembagian itu jadinya penusnya pengurangan ya. Contohnya di situ adalah 2 log 32 per 4. Jadinya adalah 2 log 32 dikurangi 2 log 4. 3 log 32 itu adalah 5 dan 2 log 4 itu adalah 2. Jadinya 5 kurangi 2 sama dengan 3. Oke, sekarang yang C, yang ketiga. A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Contohnya di situ adalah 2 log 8 pangkat 3. Oke, jadi 3-nya itu bisa pindah ke depan. Jadi 3 dikali 2 log 8. Nah, 3 dikali 2 log 8 itu bisa dibuat dalam bisa dihitung ya, yaitu 3. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian yang keempat adalah A log B, yaitu sama dengan log B dibagi log A. Kemudian di situ ada Q ya. Q itu nanti adalah bilangan yang kalau misalnya ada soal gitu diketahui A log B adalah misalnya P, A log C adalah Q gitu. Itu nanti ada namanya bilangan buat membantu penghitungan. Jadi pakainya Q dan Q-nya itu harus sama. Oke, diulangi. A log B sama dengan Q log B dibagi Q log A sama dengan 1 per B log A. Oke, atau ini kayak dibalik-balik aja ya, antara A log B kalau dibuat jadi 1 per itu 1 per B log A. Contohnya di situ ada 2 log 5. Jadi kalau dibuat dalam bentuk pecahan jadinya 1 per 5 log 2. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ya, jadi hanya perpindahan tempat aja tuh dari A log B, B log C jadi A log C. Nah, contohnya angkanya kalian lihat 3 log 2 dikali 3 log 27. Jadinya 3 log 27 sama dengan 3. Oke, lihat ini. Cari. Oke, ini. Kemudian ini. Nah, kemudian yang ke-6. A pangkat N log B pangkat N. Oke, jadi ini semuanya pakai pangkat ya. A-nya dipangkatkan, B-nya juga dipangkatkan. Ini jadinya adalah perpangkatannya jadi pecahan ya, M per N dikali A log B. Nah, contohnya di situ ada 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Nih. Oke, sama dengan 5 per 3 dibagi 2 log 2. Oke, 2 log 2 itu 1. Jadi 5 per 3 kali 1 hasilnya adalah 5 per 3. Oke, contoh berikutnya. Misalnya diketahui 2 log 3 itu sama dengan P dan 7 log 2 itu sama dengan Q. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari 18 log 8. Oke, 18 log 8 itu kalau dalam prinsip dalam sifat logaritma tadi dibuat dalam bentuk pembagian. Yang pertama ini. Jadi 2 log 84 dibagi 2 log 18. Dari mana 2-nya? Kita lihat soalnya ya. Angka berapa yang paling sering muncul? Di situ adalah angka 2,
yaitu 2. Log 3 itu kan 2, 7 log 2 ini juga 2. Nah, jadi kita pakai angka 2 aja di situ. Jadi 2 log 84 dibagi 2 log 18 sama dengan log 84 itu harus diurai. Jadi kalau ini harus difaktorisasi ya, pemfaktoran. 84 itu perkalian dari 2 kali 2 kali 3 kali 7 ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Kemudian dibagi dengan 2 log 2 kali 3 kuadrat. Jadi 18 itu juga kalau difaktorisasikan adalah 2 kali 9 ya. 9 itu kan 3 kali 3. 3 itu berarti 3 kuadrat. Nah, jadi 2 log 2 kali 3 kuadrat. Oke, kemudian 2 log kita uraikan ya, 2 log 2 akar 2 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 7 dibagi ini 2 log 2 ditambah ini perkalian jadi sini jadi tambah ya, 2 log 2 ditambah 2 log 3 kuadrat ini. Oke. Kemudian setelah diuraikan, tadi kan ini 2-nya pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 ini pindah ke depan ini. Jadi 2 dikali 2 log 2 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 7. Dibagi ini 2 log 2 ini 1 ya. Ini 1 ditambah 2 kali 2 log 3 yang ini ya. Ini berubah terus. Oke. Sama dengan kita lihat yang ini 2 kali 1 itu ya, 2 log 2 itu kan 1 ditambah 2 log 3 ditambah 1 per 7 log 2. 1 per 7 log 2 dari mana? Karena kita ngelihat ini nih. Kita lihat ini 7 log 2. Nah, sementara di sini kan 2 log 7 ya. Nah, jadi dibuat dalam bentuk pecahan. Kalau udah dibuat dalam bentuk pecahan kan tinggal diubah nih posisi angkanya aja. Jadi 1 per 7 log 2. Jadi kalau kalian lihat sifat logaritma sebelumnya itu kan ada tuh nih yang keempat. Kalau A log B itu sama dengan 1 per B log A. Nah, jadi kan 1 per 7 log 2. Jadi nanti 7 log 2 ini jadi Q gitu. Dibagi 1 ditambah ini 2 pangkat bukan pangkat ya, 2 dikali 2 log 3. Kemudian hasilnya adalah 2 log 3 ini kan jadinya P nih. 2 log 3 ini kan P. 2 log 3 ini adalah P, maka 2P ditambah 1 per Q dibagi 1 ditambah 2P. Nah, untuk menghilangkan Q-nya kalian kalikan Q per Q. Oke, ini harusnya ada sama dengannya di sini. Oke, jadinya adalah 2Q kan, 2Q kemudian ditambah PQ ditambah 1. Ini ya dari Q plus Q ini. Hasilnya adalah 1. Dibagi Q 1 ditambah dalam kurung ya, Q dalam kurung 1 ditambah 2P. Maka hasil akhirnya adalah 2Q tambah PQ ditambah 1 dibagi 2PQ plus Q. Oke, yang berikutnya, contoh berikutnya 9 log 25 dikali 5 log 2 dikurangi 3 log 54. Itu adalah berapa gitu kan. Oke, 9 itu bisa dipangkatkan lagi ya. Jadi bentuk pangkat yaitu 3 pangkat 2 log 5 pangkat 2 itu 25 ya. 25 ini harus jadi kalau dibuat dalam bentuk pangkat jadinya 5 pangkat 2 dikali 5 log 2 dikurangi 3 log 54. Nah, seperti yang tadi ya, kalau per pangkatan gini pangkat-pangkatnya bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Jadinya 2 per 2 3 log 5 dikali 5 log 2 dikurangi 3 log 54. Nah, ingat ya prinsip perkalian. Jadi ini 2 per 2 1 dikali 3 log 2. 3 log 2 dari mana? Yang tadi A log B itu sama dengan hasilnya adalah nanti A log C. Nih, jadi 3 log 2. Ini 3, ini 3 log C nih, log 2. Jadi 3 log 2 dikurangi 3 log 54. Hasilnya adalah
Kalau pengurangan gini jadi pembagian ya. Jadi 3 log 2 per 5, 4. Disederhanakan lagi, 3 log 1 per 27. 1 per 27 adalah 3 log 3 pangkat minus 3 nih harusnya. Ya, 3 log 3 pangkat minus 3. Hasilnya adalah minus 3. Ya, 3 log 3 itu kan minus 3 gitu. Oke, berikutnya latihan soal. Jadi ada beberapa soal, ada 7. Selesaikanlah bentuk-bentuk persamaan matematika berikut. Jadi yang pertama, kalau minus 2Q dipangkatkan 5 berapa? Kemudian yang kedua, 4A pangkat 3 dikali 5 pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 itu berapa? Kemudian yang ketiga, 6A pangkat 3 dikali 10, B pangkat 3 dibagi 2, A pangkat 2 dikali 15, B pangkat 2 hasilnya berapa? Kemudian yang keempat, akar dari 9 per 25 berapa? Kemudian yang nomor 5, jumlahan akar 2 tambah 3 akar 2 tambah 5 akar 2 itu berapa? Kemudian yang keenam, diketahui jika log 5 log 3A dan 3 log 4 nya adalah B, maka 4 log 15 nya berapa? Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, 5 log 5 itu adalah berapa? Oke, silakan dikerjakan.